warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vitalka Dwi Maharani. Saya merupakan mahasiswi jurusan Teknik Metalurgi Untirta angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan fasa dan diagram fasa binet. Kesetimbangan fasa, diagram fasa dari zat murni. Salah satu jenis dari diagram fasa yakni peta tekanan dan suhu, di mana setiap fase suatu zat adalah yang paling stabil. Kriteria termodinamika untuk stabilitas fasa mengarah ke hasil yang sangat umum, yakni hukum fasa, yang merangkum kendala pada kesetimbangan antar fasa. Pada diagram fasa dari zat murni akan dibahas sebagai berikut, yaitu stabilitas fasa, batas fasa, dan 3 fasa diagram representatif. Stabilitas fasa. Pada stabilitas fasa dapat diketahui bahwa termodinamika dijadikan sebagai kerangka penyokong pemahaman stabilitas fasa yang baik, dan pentingnya memahami istilah fasa, senyawa, dan derajat kebebasan. Jumlah fasa. Pada jumlah fasa terdapat kata fasa yang berarti bentuk seragam dari suatu materi baik dalam komposisi kimia maupun kondisi fisiknya, seperti fase padat, cair, dan gas. Alotrop fosfor hitam dan putih maupun polimorf aragonit dan kalsit dari kalsium karbonat merupakan variasi contoh fase padat. Sebagai catatan, alotrof berarti bentuk molekul tertentu yang dapat berupa fasa padat, cair, atau gas. Sedangkan polimorf berarti sejumlah fase padat dari suatu elemen atau senyawa. Jumlah fasa dinyatakan dengan P, nilai satu fasa. P sama dengan 1, berlaku untuk sebuah gas maupun campuran gas, sebuah kristal dari suatu zat, maupun campuran liquid. Jumlah fasa atau nilai P mengikuti keberadaan jumlah fasa dalam satu produk. Sebagai contoh, satu bongkah es batu yang dipecah menjadi serpihan es. P sama dengan 1. Hal ini berarti es batu yang dipecah menjadi serpihan es memiliki satu fasa yang sama. Contoh kedua, minuman dengan es batu di dalamnya. P sama dengan 2. Berarti, pada minuman dengan es batu di dalamnya terdapat 2 fasa yang berbeda, yaitu cair dan solid. Pada contoh ketiga, CaCO solid dan CaO solid ditambah CO2 gas. P sama dengan 3. Pada contoh ini, bernilai P sama dengan 3 dikarenakan CaCO solid dengan CaO solid tidak tercampur, sehingga dinyatakan dalam jumlah fasa yang terpisah, meskipun kedua senyawa tersebut memiliki fasa yang sama, yaitu solid. P akan bernilai satu fasa solid apabila kedua senyawa tersebut bercampur. Dapat dilihat pada gambar 1, bagian A merupakan larutan satu fasa, di mana secara molekuler komposisi penyusunnya seragam. Sedangkan bagian B adalah dispersi atau larutan, di mana secara mikroskopik terdapat 2 atau lebih fasa yang saling tercampur. Contoh dari larutan satu fasa adalah air, di mana dalamnya terdapat gas hidrogen dan oksigen. Sedangkan contoh dari dispersi atau larutan adalah air dengan teh. Transisi fasa. Transisi fasa merupakan bentuk peralihan atau transisi secara spontan dari suatu bentuk fasa ke bentuk fasa yang lain, sebagai akibat dari adanya pemberian tekanan atau
perlakuan yang disebabkan transisi suhu. Saat transisi suhu terjadi, kedua fasa berada dalam kondisi kesetimbangan, dan energi Gibbs dari sistem merupakan energi minimum pada tekanan yang berlaku. Pendeteksian transisi fasa dapat dilihat pada grafik di sebelah kiri. Cairan pendingin ketika terjadi transisi suhu atau penurunan suhu, maka cairan tersebut akan membeku. Kemudian, saat cairan beku tersebut mengalami transisi suhu turun, maka cairan tersebut akan menjadi sepenuhnya padat. Permata atau berlian merupakan bentuk transisi fasa menjadi non-kristal, sehingga fasa transisi pembentukan permata atau berlian dinamakan dengan fasa metastabil, yaitu fase termodinamik tidak stabil yang bertahan karena transisi secara kinetik. Pada gambar 3, dapat kita lihat pada satu ATM, S merupakan fasa air yang stabil di bawah 0 derajat Celcius. Akan tetapi, fasa air sendiri lebih stabil jika di atas 0 derajat Celcius. Perbedaan ini menunjukkan pengurangan energi Gibbs, di mana fase air berangsur membeku jika suhu berada di bawah 0 derajat Celcius. Akan tetapi, apabila suhu menjadi di atas 0 derajat Celcius, energi Gibbs kembali berkurang ketika es mencair. Batas fasa. Batas fasa merupakan garis-garis pemisah batas fasa atau kurva koeksistensi yang menunjukkan nilai P dan T, tekanan dan suhu, di mana dua fase hidup yang berdampingan dalam kesetimbangan serta kesamaan potensi kimia. Sebuah fase tunggal diwakili oleh sebuah area yang terdapat pada diagram fasa. Karakteristik sifat terkait transisi fasa. Pada gambar 4, dapat kita lihat bahwa wilayah umum dari tekanan dan suhu di mana padatan cair atau gas stabil, yaitu memiliki energi Gibbs molar minimum yang ditunjukkan pada diagram fase ini, yaitu garis solid liquid, liquid vapor, dan vapor solid, dan menyatu pada titik triple point. 3 fase diagram representatif. Pada 3 fase diagram representatif, karbon dioksida, air, dan helium mengilustrasikan signifikansi dari berbagai fitur diagram fasa. Pada CO2, ketika CO2 dinaikkan tekanannya dari fase solid, maka dia akan berubah menjadi fase liquid. Dan ketika CO2 berada di fase liquid dan tekanannya diturunkan, maka dia akan berubah menjadi fase gas. Dan pada saat fase gas, ketika suhunya berada pada suhu normal dan tekanannya ditambah lagi atau dinaikkan, maka CO2 tersebut akan berubah menjadi fase solid lagi, dan begitu seterusnya. Hal ini juga berlaku pada H2O atau air dan helium. Mengenal diagram fasa biner liquids. Fasa kesetimbangan pada sistem biner merupakan fase yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan terdapat adanya penambahan variabel pada komposisinya. Diagram tekanan uap. Tekanan uap parsial dari komponen larutan ideal dua cairan yang mudah menguap. Hal ini berkaitan dengan komposisi dari campuran liquid atau cairan menurut hukum Raoult. Dengan rumus PA sama dengan fraksi mol A ditambah PA. PB sama dengan fraksi mol B dikali PB, di mana PJ yakni J sama dengan AB yang merupakan tekanan uap dari J murni, dan X merupakan fraksi mol dari J di dalam liquid atau cairan. Sehingga total tekanan uap P pada campuran tersebut dapat dilihat pada gambar 6, yakni variasi total tekanan uap dari campuran biner
dengan fraksi mol A pada liquid saat sesuai dengan hukum Raoult. Jadi, total tekanan uap P pada campuran tersebut yakni adalah jumlah total dari tekanan PA liquid dengan PB uap. Sebagai contoh dari diagram tekanan uap, tekanan uap benzena murni dan metil benzena pada 20 derajat Celcius masing-masing adalah 75 torr dan 21 torr. Komposisi uap dalam kesetimbangan dengan campuran cair yang sama adalah dengan X benzena sama dengan X metil benzena sama dengan 1/2, di mana X tersebut adalah fraksi mol. Sehingga dapat kita cari dengan Y benzen sama dengan setengah dikali 75 torr yang merupakan tekanan uap benzena murni pada suhu 20 derajat Celcius dibagi dengan 21 torr yang merupakan tekanan uap metil benzena pada suhu 20 derajat Celcius ditambah dengan tekanan uap benzena murni dikurang dengan tekanan uap metil benzena pada 20 derajat Celcius dikalikan dengan setengah, sehingga didapatkan hasil Y benzena sama dengan 0,78. Lalu, untuk mencari Y metil benzena dapat dicari dengan 1 dikurangi dari Y benzena, di mana 1 dikurang 0,78 sama dengan 0,22. Sehingga tekanan parsial dari masing-masing komponen adalah tekanan parsial benzen sama dengan setengah dikali 75 torr menjadi 37,5 torr, dan tekanan uap metil benzena sama dengan setengah dikali 21 torr menjadi 10,5 torr, di mana tekanan uap total yang dihasilkan adalah 48 torr. Kemudian diagram komposisi suhu. Pada diagram komposisi suhu di samping digunakan untuk mengidentifikasi suhu di mana tekanan uap total menjadi sama hingga 1 atm atau tekanan ambien apapun yang menarik. Diagram ini biasanya dibangun berdasarkan data empiris pada komposisi fase dalam keseimbangan pada setiap suhunya. Kemudian ada diagram fase cair. Diagram fase cair ini akan berlaku pada saat pemisahan fasa. Misalkan sejumlah kecil cairan B ditambahkan ke sampel cairan lain A pada suhu T. Cairan B sepenuhnya larut dan sistem biner tetap satu fase. Semakin banyak B yang ditambahkan, maka suatu tahap di mana tidak akan ada lagi yang larut muncul. Baiklah, untuk kesimpulan dari kesetimbangan fasa dan diagram fasa biner, diantaranya yaitu fasa merupakan bentuk seragam dari suatu materi, baik dalam komposisi kimia maupun kondisi fisiknya, seperti fase padat, cair, dan gas. Kemudian, jumlah fasa dinyatakan dengan P, jumlah fasa atau nilai P mengikuti keberadaan jumlah fasa dalam satu produk. Transisi fasa merupakan bentuk peralihan atau transisi secara spontan dari suatu bentuk fasa ke bentuk fasa yang lain sebagai akibat dari adanya pemberian tekanan atau perlakuan yang disebabkan transisi suhu. Karbon dioksida, air, dan helium mengilustrasikan signifikansi dari berbagai fitur diagram fasa. Garis-garis pemisah batas fasa atau kurva koeksistensi yang menunjukkan nilai P dan T, tekanan dan suhu, di mana dua fase hidup berdampingan dalam kesetimbangan serta kesamaan potensi kimia. Lalu, komposisi uap dan fase cair dalam kesetimbangan terletak di setiap ujung garis ikatan. Hukum Raoult digunakan untuk menghitung tekanan uap total dari sistem biner dari dua cairan yang mudah menguap. Saya kira sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.